hubungan antara sesama muslim, antara sesama gerakan, sama firqah dalam Islam ini, sekarang ini makin ruwet. Kalau sudah masuk unsur politik ya, politik kan biasanya kan penguasa yang berkuasa, yang memegang kendali politik biasanya kan ingin mengadu domba. Ya, menginjak yang satu, mengangkat yang lain, gitu ya. Nah, sekarang ini lebih parah, ya. Kalau misalnya ada gium gini, musuh saya itu berarti teman saya. Teman saya. Nah, sekarang misalnya musuhnya Wahabi ini Syiah, berarti Syiah jadi teman saya. Itu satu. Yang kedua, temennya musuh saya adalah musuh saya. Adalah musuh saya. Gitu ya. Ini gimana gitu ya? Kalau temannya musuh saya ini Syiah, ya, dia lebih dekat dengan kalangan Aswaja katakanlah, berarti Aswaja juga musuh saya gitu. Ini cara menguraikannya gimana nih supaya umat ini tidak terjebak kepada pola-pola seperti itu gitu. Kembali kepada norma ruhama ubainahum, ya kan? Kita mestinya jangan terjebak. Karena Iran sudah bantu Hamas misalnya kan, terus kita lupakan kejahatan atau masalah-masalah yang ada pada diri mereka selama ini. Atau sebaliknya, Wahabi ini suka membid'ahkan, memusyrikan umat. Kemudian kita tidak memandang ada sisi positifnya gitu buat kita gitu ya. Jadi kita ini susah untuk bersikap objektif. Apa emang begitu ya? Gini, Ustaz, seseorang itu akan terhubung sesama mereka itu kalau biasanya merasa bahwa mereka punya musuh yang sama. Sebuah keluarga, Ustaz, kalau dia dalam kondisi aman, itu biasanya persaudaraannya biasa-biasa saja. Tapi coba kalau mereka terjebak di tengah hutan, mobilnya macet itu pasti kuat karena ada ancaman dari luar yang mereka membutuhkan. Mereka harus saling menjaga karena mereka dalam bahaya. Nah, umat itu harus disadarkan kepada istilah musuh bersama, common enemy. Common enemy. Musuh bersama. Musuh bersama kita ini akan selalu ada dari sejak awal risalah sampai berdiri kiamat, bahkan sejak awal bumi diciptakan. Peperangan antara kebenaran dan kebatilan ini tidak akan pernah selesai. Nah, kesadaran akan hal ini biasanya luntur karena kita merasa bahwa kita ini sedang baik-baik saja. Padahal fakta data menunjukkan bahwa kita itu dihancurkan, dihabisi oleh musuh yang jelas-jelas mereka tidak membedakan kita NU atau Muhammadiyah. Kita Salafi atau kita apa? Atau Asy'ari. Ente Muslim kami habisin. Kan gitu. Nah, kesadaran ini yang hari ini tidak ada. Ketika kita tidak menyadari bahwa musuh kita itu berusaha untuk menghabisi kita, manusia itu ada otak reptil yang mereka punya kecenderungan kalau nggak punya musuh, temannya dijadikan musuh. Kan gitu kan? Gitu ya. Itu sebenarnya kalau lagi aman, temannya sendiri jadi musuh. Makanya kan kalau lagi nggak perang, cari ribut. Nyari masalah. Nah, ini kadang kita lagi perang sama musuh nih. Kita masih nyari ribut juga sama teman. Ini gimana ya? Karena dianggap itu tadi sampai antum mungkin nyadari, dianggap bahwa yang lagi berperang itu katanya main drama, Ustaz. Itu kan sefatal itu cara berpikirnya kan. Pejuang-pejuang di sana katanya main sinetron. Itu kayaknya film biaya tertinggi itu kan. Sampai gedung dihancurkan, manusia mati. Akal sehat yang mana yang bisa membetulkan tuduhan itu, membenarkan tuduhan itu. Tapi faktanya kan ada yang menyatakan begitu. Sebuta itu kita terhadap musuh bersama. Sehingga ketika itu tidak kita sadari, yaitu tadi kita asik nguliti saudara kita sendiri. Ya. Padahal kita tahu dalam masalah fikih sekalipun, itu ketika kita sedang berperang dengan orang kafir, kita itu boleh kok minta tolong kepada orang kafir yang lain. Menurut jumhur lah ya, walaupun ada kesatuan sebagian yang apalagi ini kan kita butuhkan bantuan saudara kita. Sebeda apapun kita dengan mereka tetaplah saudara kita yang muslim, yang wajib untuk kita berikan wala kan gitu ya. Itu yang jadi masalah. Jadi kesadaran, kayaknya para dai itu harus menyadarkan bahwa musuh kita ini hari ini, bahkan saking remehnya kita, itu cukup sekelompok manusia yang keturunan babi dan monyet yang ada di itu kan, Palestina yang jajah itu. Kita 2 miliar ngadapin 7 juta manusia. 7 juta orang. Itu tidak menunjukkan apapun kecuali kita ini lemah selemah-lemahnya. Kenapa kita lemah? Karena kita menghabiskan energi kita untuk ribut masalah Wahabi dan Asy'ari dan kan itu potensi kita berpecah di situ. Dan pada ujungnya kan kita akan bertanya, bagaimana solusi atas masalah ini? Solusinya, Ustaz, langkah yang bisa kita lakukan.
kalau kita tidak bisa mengobati, minimal jangan memperparah penyakit yang sedang diidap umat ini. Bagaimana caranya? Dan jangan membuat para dai yang ingin mengislah itu kemudian dia pupus harapan, bilang kan, mustahil lah, nggak usah lah. Gitu. Sama ketika dokter mau nangani, mau ngapain Pak Dokter? Mau suntik sakit. Akhirnya kita tuduh hanya gara-gara suntik sakit dokter ini mau menyakiti saya. Pengennya, wah dai yang ya kita menginginkan dakwah yang lembut. Tapi kalau orang sedang sakit itu kita tahu logika sederhana menyatakan orang sakit itu nggak dimanja-manja, dia bakal suruh minum obat yang pahit. Kita ini mungkin dalam tanda kutip disakiti. Banyak pantangan. Nah hari ini umat yang sedang sakit maunya cuma dibelai-belai. Kan gitu masalah kita hari ini. Nah cara supaya penyakit tidak makin parah Ustaz, kita ini kan yang berkontribusi melemahkan umat ini kan kita bertarung ada internal ada eksternal. Yang eksternal itu minimal jangan sampai terus cawe-cawe. Cawe-cawe kok jadi ingat. Iya. Aman Ustaz. Jual bakso tiba-tiba masuk. Aman. Nah coba bayangkan Ustaz, kita ini menghujat NU. Kita menghujat teman-teman yang kita tuduh Wahabi, kita menghujat Muhammadiyah, kita saling hujat. Data itu kan ada tersebar gratis, sehingga musuh-musuh Islam itu tidak perlu melakukan kajian yang mendalam untuk menghancurkan kita. Mereka tinggal ngambil data-data yang gratis itu digunakan untuk menghancurkan kita. Kemudian diekspos oleh mereka, gitu kan? Kemudian tinggal mengucapkan terima kasih kayak juru bicaranya IDF kan, betul, Afiqai Adrai. Terima kasih kelompok Madkhali, terima kasih kelompok Sufi, kalian sudah begini-begini. Itu kan kita malu. Betul. Itu mengadu domba kita, melemahkan kita, tapi dia gratis gitu loh, nggak pakai keluar biaya. Kita yang berantem akhirnya dipakai alat untuk menggempur kita. Dan mungkin sebagai langkah untuk melakukan itu ya mulai sekarang para dai-dai harus mulai mendewasakan umat. Cara mendewasakannya yaitu kita hidupkan tradisi diskusi lagi. Jadi mungkin penyampaian agama secara monolog tetap jalan. Tapi kalau kaitannya menghakimi kelompok tertentu, itu nggak bijak kalau kita ini memvonis sesat dari satu sudut. Soalnya akhirnya kita saling lempar tuduhan sesat. Padahal kita tahu dalam Islam itu untuk memvonis sesat suatu kelompok, ya individu aja berat, apalagi satu kelompok, kan ada lembaganya, ya. Kenapa tidak kita serahkan kepada MUI atau kalau yang lebih besar lagi kepada BUS Islami atau mungkin fatwa ulama dan sebagainya. Nah ini menunjukkan bahwa ya itu tadi kita para dai kalau bisa sudah mulai tradisi diskusi. Ini masalah bid'ah misalnya. Ini ada yang cenderung mudah membid'ah-bid'ahkan. Ada yang cenderung bid'ah ria karena dianggap yang membid'ahkan sampai sesuatu yang bid'ah sekalipun dianggap Wahabi misalnya. Dulu kan di kursi bersama diskusi dan ini harus mulai kita hidupkan. Dan antum sebagai senior kami kalau bisa ya jangan yang diundang cuma satu-satu, kalau bisa 3, 4 diskusi. Sehingga umat itu kalau tetap toh berbeda, perbedaan mereka sudah berbeda dengan yang kemarin. Kalau kemarin semangatnya itu suudzon, kebencian, sekarang berbeda tapi dengan memahami. Oh iya saudara saya ternyata yang kemarin kita wahabikan itu nggak sewahabi banget yang dalam bayangan kita. Sebaliknya juga gitu kan teman-teman. Oh yang kita anggap kuburiyun, yang kita anggap ternyata penyembah ini dan sebagainya ternyata nggak sebegitunya. Mereka juga punya ini kok, gitu, punya aturan gitu kan. Kan itu intinya Ustaz. Allah. Jadi ini usulan praktis ya buat para dai, kemudian juga bagaimana MUI bisa menjembatani tokoh-tokoh umat, harus menjadi penengah supaya kita ini tidak menjadi orang-orang yang gagal. Betul. Umat yang gagal ini umat yang berbahaya. Kata Syekh Muhammad Al-Ghazali, al-Islam itu qadiyatun adilah fi aidi muhammin fasil. Islam ini adalah kasus ya keadilan yang paling adil di atas muka bumi, tapi menjadi gagal. Kenapa? Karena berada di tangan pengacara, pembela-pembela yang gagal. Nah, itulah kondisi kita hari ini. Ya, ayo kita move on. Spirit Muharram harus ada perubahan. Ya, baik di tengah umat maupun di tengah para dai, para ulama. Jangan memperuncing perbedaan. Perbedaan kita akui tetap ada. Betul. Tapi bagaimana kita menyikapinya dengan bijak, dengan arif, ya, dengan penuh kasih sayang, dengan penuh kelembutan, ya, kita menganggap mereka yang berbeda itu sebagai sama-sama umat baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita kedepankan hati yang dingin, dialog, dan menutup celah untuk masuknya musuh-musuh kita
menggunakan celah itu untuk memukul kita semua, dan mereka tidak akan pernah menyayangi dan tidak akan memilah-milah. Betul. Anda mau Sunni, mau Asy'ari, mau Salafi, mau apa, semua kalau Anda menentang saya, kami akan gilas semua. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan perbincangan kita kali ini membawa manfaat, keberkahan, dan pencerahan buat teman-teman semuanya. Ya, jangan lupa follow ya akun-akun beliau, Ustadz Ahmad Syahrin Thorik, ya, dan juga stay nyalakan tombol notifikasi channel. Yang terbaru dari Al-Fahmu Institute mempersembahkan buku Kronik Perlawanan Palestina karya Muhammad Ilhami, peneliti sejarah Arab terkemuka. Buku ini menyajikan ringkasan sejarah Palestina modern dan kontemporer, mulai dari kemunculan gagasan kembalinya Yahudi ke Palestina hingga momen meletusnya badai Al-Aqsa pada 7 Oktober 2023. Sebuah peristiwa besar yang hingga kini belum berakhir. Pembahasan dalam buku ini mencakup akar-akar ideologi Zionisme, kondisi yang melingkupi berdirinya gerakan Zionis oleh Herzl, alasan di balik keberhasilannya yang tidak mampu dicapai oleh para pendahulunya, serta bagaimana situasi masyarakat Palestina di akhir era Kekaisaran Utsmaniyah. Selain itu, dijelaskan pula bagaimana dunia barat berhasil menanamkan benih Zionisme yang jahat dan asing di tanah suci ini, dan mengapa bangsa Arab beserta dunia Islam di belakangnya tidak mampu mencegah penanaman benih tersebut, apalagi menghentikan pertumbuhannya yang tampak aneh, cepat, bahkan melesat seperti roket. Buku ini juga mengulas lahirnya perlawanan rakyat Palestina, tahapan perkembangannya, faktor-faktor yang mempengaruhi kekuatannya, serta momen-momen penting yang menentukan kemajuannya atau kemundurannya. Buku ini menjelaskan mengapa pada masa tertentu gerakan-gerakan non-Islam lebih menonjol dibandingkan gerakan-gerakan Islam, dan bagaimana gerakan Islam kemudian mengambil alih peran tersebut. Gerakan Islam inilah yang memimpin pembebasan wilayah pertama di Palestina, yakni Jalur Gaza, sebuah wilayah yang telah melalui 5 pertempuran besar sebelum akhirnya mengejutkan Israel dan dunia dengan melancarkan serangan luas terhadap Israel.